wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, wa wafaqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dinten menika. Dinten napa nggih? Ahad. Ahad napa? Ahad paing sasi menapa sak menika? Muharram. Muharram alias Suro. Ibu-ibu apal mboten urutane? Apal? Cobi. Muharram, Safar, terus napa Bu? Mulut. Mulut niku Jawa. Niki sing Arab dhisik nggih. Napa Jawi? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Rajab. Ini Bu niki senenge mencolot-mencolot. Dibaleni nggih Bu. Nah, cobi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadat Tsaniyah. Oh, baleni malih. Ajeng ditulis napa Bu? Oh nggih. Baleni niki pun kula wau pun 6 lho niki. Nggih baleni meneh. Kok nek bulan baleni wektune entek niki Bu. Nggih, tapi Muharram, pun Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Sani, nggih, Jumadal Ula. Pun apa dereng niku? Niku bulan nomor gangsal niku Jumadal Ula, Jumada Tsaniyah, Jumada Tsaniyah. Lah sakniki sing mau niku Bu Rajab. Nggih. Jadi bulan nomor pinten niku? Rajab. Nggih. Bar Rajab niku napa, Bu? Sya'ban. Bar Sya'ban Ramadan. Nggih, Mbah, sampun, Mbah. Diwangsali malih mboten, Mbah? Ibuke dugi pundi? Oh, Rajab, nggih. Rajab terus Sya'ban. Bar Sya'ban Ramadan. Bar Ramadan Syawal. Gitu? Pun niku dugi Syawal. Pun rampung napa dereng Syawal? Kirang pinten? Napa? Dzulqa'dah. Terus Dzulhijjah. Niku kalih welas. Nek wong Jawa cepet banget. Dalem Bu. Nggih besar niku wong Jawa. Nek wong Jawa niku cepet banget. Cabi Suro, Sapar, Mulut, Bada Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, Poso, Dzulqa'dah. Nek wong Jawa cepet jan pinter banget. Nek sing pertama niku wau nami asline rada angel nggih. Nambasar kon bulan Jawa ya cepet banget. Nggih. Nggih ta Bu? Ketrintaun mboten Mbah? Mboten nggih? Lah nggih niku. Dados sakniki niku pun bulanmu
haram, bulan yang diharamkan. Nggih. Dados ibu-ibu ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wulan menika cacahipun wonten 12. Namun Jawa niki saged basa Jawa sedanten mboten niki? Sing jawab sing saged. Sing mboten saged wonten mboten? Kathah. Nek bahasa Indonesia kinten-kinten saged mboten? Saged. Nggih. Jadi bulan itu Bu, jumlahnya berapa? 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Di antara 12 wonten pinten? 4 bulan haram. Kata sampun dipun ngendikaaken dening Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada berapa? 12. Jumlah bulan di sisi Allah ada pinten? 12. Ya. Fi kitabillah, sesuai dengan ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardo, sejak diciptakannya langit dan bumi. Terus sejak diciptakannya langit dan bumi itu sudah ditetapkan bahwa bulan itu jumlahnya pinten? 12. Niku sampun. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram. 4 bulan apa? Haram. Ya. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, yang meyakini jumlah bulan ada berapa? 12, dan di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Janganlah kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Kelawang salim malih nggih, bahwa jumlah bulan menurut ketetapan Allah ada berapa? 12. Di antara 12 itu ada berapa bulan yang haram? 4 bulan haram. Aturanipun kados pundi kalau di bulan haram? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian di dalam bulan-bulan haram tersebut. Bulan haram niku napa mawon? Dados urutane sampun jelas napa dereng Bu niki? Pun mulai ngantuk napa dereng niki? Masyaallah niki udarane isis nggih, masyaallah. Gek samping sawah, mendung, gek nyamiane nggih masyaallah ngoten niku nggih. Bulan cacahe pinten wau? 12. Di antara 12 ada berapa? 4 bulan yang haram, mulia. Nopo aturanipun nek kula lan panjenengan sami mlebet bulan haram, bulan yang mulia tadi? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Terus mboten angsal napa? Mendolimi diri.
Mboten angsal berbuat napa? Zalim. Nah, supados kula lan panjenengan sami mangertos bulan-bulan apa saja yang merupakan bulan haram, maka kula badhe nyebataken 4 bulan haram rumiyin. Ingkang sepindah bulan napa nggih sing sepindah nggih? Dzulqa'dah nggih. Dzulqa'dah. Leres. Nomor kali Dzulhijjah. Masya Allah. Nomor 3 Muharram. Diwang salim malih nggih. Bulan haram 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram. Pun dereng kurang setunggal napa? Rajab. Pun pinter-pinter niki Pak Ustaz. Masya Allah. Nggih, diwangsali sarang-sarang 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus mencolot Rajab. Niku ibu-ibu sing senengin lompat niku Rajab. Lah, sakniki kula lan panjenengan sami pun ngertos bulan haram mulia itu diantaranya adalah bulan apa? Bulan apa sakniki? Muharram alias napa? Suro. Serem napa mboten suro? Serem napa mboten, Bu? Serem. Ibu-ibu, bulan suro itu serem atau tidak? Biasa. Temenan. Nek sakniki kula ajeng tanglet. Nek bulan suro itu bulan yang biasa. Biasa nama mboten? Biasa nama serem? Biasa. Nek pancen biasa niki Bu. Jenengan pun nate mresani tiang mantu teng bulan suro? Sampun? Masya Allah gitu. Biasanya Syawal niku Bu. Oh gitu. Masya Allah. Yang lain. Biasa no jenengan bulan apa? Muharram. Masya Allah. Niki Ustadz Imam niku nikahe bulan Suro. Masya Allah. Terus zaman rumiyin Bu, namine bulan Suro niku serem. Apa-apa ra entuk. Napa Bu? Membuat rumah tidak boleh di bulan Suro. Jalaran apa? Nek gawe omah neng bulan Suro mengko ambruk, ngoten lho. Lah memang omah niku ajeng ngadeg terus napa mesti wonten ambruke? Ya mesti ambruk, jenenge donya niku nggih rusak. Nek manten teng bulan Suro angsal napa mboten? Nek riyen niku mboten angsal. Keng napa? Jare nek manten ning bulan Suro ndaan napa? Mati napa pripun? Nggih, bangun omah ra entuk, manten ra entuk, napa malih? Pokoke duwe gawe teng bulan Suro niku mboten? Niku rumiyin. Sebelum kula lan panjenengan sami napa? Ngaji. Riyen Bu. Wonten ing Mesir, ngertos Mesir nggih Bu? Negara Mesir mun nate mireng dereng? Pun. Negara Mesir niku wonten napa teng mriku sing terkenal? Seping. Jenengan ngertos seping mboten, Mbah? Bangunan piramid niku lho. Nah, terus Mesir niku subur napa mboten? Subur. Jalaran wonten kali sing paling terkenal niku sungai napa?
Sungai Nil. Nggih, Sungai Nil. Niku kali niku wonten ceritane mboten niku? Napa? Tempat dihanyutkannya Nabi sinten? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lah ceritane niki rumiyin nek teng bulan Muharram Sungai Nil niku kadang sok banyune kathah, banyune napa? Asap. Nek pas banyune asap ben taun niku nggih niku wonten larung. Jadi teng Nil niku nggih wonten larung. Nil niku wiyar Bu jarine. Kula piyambak nggih dereng nate mriku. Jadi lebar Bu Sungai Nil itu. Benten kali Sungai Wingking Pondok mriku. Nggih. Jadi sungainya lebar, airnya dalam. Riyen ben taun niku mesti dianakaken nuwun sewu niku sajen teng Sungai Nil. Nggih, supados banyune napa? Bludak kebak. Sajene niku mboten baen-baen, Bu. Sajene ora main-main. Sajene niku klambi. Klambi, kalung, gelang niku dikendangke teng Sungai Nil. Malah seneng mboten? Klambi eman-eman. Ning klambine niku mboten mung klambi tok. Klambine niku dinggokke teng wong. Kali napa kalune nggih dinggokke teng wong. Gelane nggih dinggokke teng wong. Semuanya dipakaikan di manusia. Manusia niku golek sing pun ajeng innalillahi napa tesih sing seger beger. Sing dikendangke niku digolekke sing tesih gadis perawan. Ting-ting dipilih, didandani, diklambeni, dikalungi, digelangi, diuntalke teng tengah kali. Mati mboten Bu? Ya otomatis sing jenenge korban ya kudu ngantek. Kados wedhus nggo korban nek isih urip ya kudu beleh ngoten niki. Niki dilemparkan ke tengah sungai, hidup-hidup itu bentaun Bu. Nek bahasane wong Jawa niku diruwat. Kali nile niku dinapa? Diruwat. Ya. Dikei tumbal. Nah, ketika agama Islam sampai di Mesir di bawah pimpinan Amr bin As, sahabat Amr bin As, maka kejadian itu diketahui oleh Amr bin As. Akhirnya Amr bin As kirim surat ke Umar bin Khattab. Kenal mboten jenengan Umar bin Khattab? Buat tepang napa dereng ibu-ibu Umar bin Khattab? Sinten piyambake? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Calon penduduk surga bukan? Nggih, Umar bin Khattab adalah calon penduduk surga. Disurati Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di Mesir ini ada kebiasaan tiap tahunnya, apalagi kalau Sungai Nil sedang nopo? Asap, sedang seret airnya, ada kebiasaan mereka melemparkan tumbal. Seorang nopo? Gadis perawan didandani, dikei ubo rampene, dicemplungke teng Sungai Nil.
Maka Umar bin Khattab pun segera menulis balasan kepada Amr bin As. Wahai Amr bin As, aku menulis surat kepada Sungai Nil. Sing disurati sinten? Sungai Nil. Kali disurati. Kali niku lepen. Lepen niku sungai. Sungai niku kali. Mbok bingung sing disurati sapa jenengan mboten ngerti. Sing disurati sinten? Kali, lepen, sungai. Sing nyurati sinten? Umar bin Khattab. Apa isi suratnya? Wonten ing sak lembar kertas. Umar bin Khattab nulis, wahai Sungai Nil, apabila engkau mengalirkan air atas kemauanmu sendiri, maka tidak usah alirkan air sungai. Hei Sungai Nil, kalau kamu memang mengalirkan air sak karepmu dhewe, ya terserah kowe. Akan tetapi wahai Sungai Nil, kalau engkau mengalirkan air itu berdasar perintah sinten? Allah. Kamu hanya mengikuti perintah Allah. Dikon mandek, dipun dawuhi Allah mandek, dipun dawuhi Allah ngalir. Kalau kamu memang hanya diperintah oleh Allah, maka aku berdoa kepada Allah yang menguasai dirimu untuk mengalirkan air. Isine ngoten niku surate, kurang langgungnya ngoten niku. Kurang lebihnya seperti itu. Wahai Sungai Nil, kalau engkau mengalirkan air sesuai dengan kehendakmu, silahkan terserah. Mau ngalir tidak, mau ngalir ya terserah. Tapi kalau engkau hanya sekedar menjalankan perintah Allah, aku akan minta kepada Allah supaya engkau mengalirkan air. Maka surat menika dibeto teng negara pundi wau? Mesir. Diuntalaken teng Sungai Nil. Akhirnya apa Bu? Akhirnya apa yang terjadi? Malam itu Bu, Sungai Nil meludak. Airnya naik sekitar 12 meter. Masya Allah. 12 meter niku sepinten Ibu? Niki 4 meter. Nah, berarti ping telune gedung niki 4 meter, 4 meter, 4 meter. Sejak saat itu kebiasaan ruatan di Sungai Nil tidak ada lagi. Alhamdulillah. Jalaran Sungai Nil niku sing kagungan sinten? Mintanya ya harus kepada kados jenengan. Nek panene mboten kathah. Gitu? Nyuwune kalian sinten? Ampun nyuwun kali Dewi. Ngertos Dewi Sri? Pun nate kepanggih? Sami. Ya. Dewi Sri niku kok kemungkinan gambarannya bentuknya kayak tikus itu. Nek kula nate teng Bali, soalnya ngoten iki Bu. Kula nate teng Bali di sebuah pantai itu ada patung-patung dewa di pantai. Yang saya perhatikan itu ada Dewa Siwa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan satu lagi yang saya belum tahu tapi bentuknya kayak tikus. Jadi patungnya niku bentuknya kados kula men nebak-nebak apa iki apa ya sing jenenge diyakini sebagai napa? Dewi Sri Tikus. Jadi wallahu alam,
Maka kalau terjadi gagal panen, sing disuwun sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nek panjenengan misale kagungan keluarga yang sakit, siapa yang diminta kesembuhan? Allah Subhanahu wa taala. Nek pas rezekine sedang seret, sinten ingkang dipun suwuni? Allah Subhanahu wa taala. Terus ampun nyuwun kalih saklintunipun Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Ini diantara faedah cerita ruwatan teng sungai Nil. Itu di bulan Suro dulu. Nah, teng Indonesia nggih terkadang sebagian nih, pun boten nggih. Sebagian sudah banyak ditinggalkan. Sebagian masih ada. Kita sudah tahu kulolan panjenengan sami bulan Muharram itu bulan yang mulia. Akan tetapi kita kadang salah bersikap. Kadang apa Pak Bu? Ibu-ibu salah bersikap. Sikap yang benar bagaimana? Sikap yang benar jangan berbuat zalim. Niku nggih. Kalau ditanya apa sikap kita di bulan haram? Jawabannya adalah jangan berbuat zalim. Kalau ditanya apa saja bulan haram itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apa sikap kita di 4 bulan tadi? Jangan berbuat zalim. Pertanyaannya ibu-ibu, kenapa memangnya kalau berbuat zalim? Kenapa kok kita tidak boleh berbuat zalim? Jawabanipun kados sampun dipun ngendikaken dening Allah. Jadi jawaban pertama, karena dilarang oleh Allah. Fala tadzlimu anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Ini jawaban pertama. Terus kalau ditanya kenapa kita tidak boleh berbuat zalim di bulan haram yang jumlahnya 4 tadi, jawabannya apa? Karena dilarang oleh Allah. Engkang nomor kalih jawabanipun Bu, nggih. Karena perbuatan zalim di bulan haram itu dosanya dilipat gandakan. Kenapa Pak Bu? Perbuatan zalim atau dosa dari perbuatan zalim di bulan-bulan haram niku dinapakan? Dilipat gandakan. Jawaban nomor pinten niku? Kali. Terus kalau ditanya kenapa kita tidak boleh berbuat zalim di bulan-bulan haram? Jawaban yang pertama, karena dilarang oleh Allah. Jawaban nomor 2 ibu-ibu, king napa? Karena dosa dari perbuatan zalim di bulan haram dilipat gandakan niku artosipun napa? Ditikel-tikel dadi saya gedhe. Kata sampun dipun ngendikaken dening Al-Imam Qatadah. Imam sinten? Qatadah. Kados dipun ngendikaken dening Al-Imam Qatadah. Sinten Bu? Imam Qatadah. Jadi mun ngantuk napa dereng? Temenan. Cobi tengok kanan kiri, wonten sing ngantuk mboten? Mone wonten sing ngantuk, senggol mawon. Nah, nggih. Al-Imam Qatadah ngendika Bu, nggih. Inna dzulma fil ashhuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizran min adz-dzulmi fima siwaha.
Napa artosipun? Kula wangsali malih nggih. Inna dzulma fil ashhuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizran fi ma siwaha. Artosipun apa, Bu? Masya Allah. Terus artosipun ngaten, Bu. Imam Qatadah ngendika, sesungguhnya sak temene kedzaliman ana ing sakjroning bulan haram, gitu. Sesungguhnya kedzaliman di dalam bulan haram a'dhamu khati'atan wa wizran, luwih gede, lebih besar dosa dan kesalahannya. Kalau baleni malih nggih, Imam Qatadah ngendika, sesungguhnya perbuatan zalim di bulan-bulan haram lebih besar dosa dan kesalahannya dibanding apa, Bu? Dibanding minadz-dzulmi fima siwaha, dibanding kezaliman selain di bulan haram. Nggih, di bulan haram, selain di bulan haram. Jadi bulan haram kan wonten sekawan nggih, Bu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram, Rajab. Dosa kezaliman yang dilakukan di 4 bulan ini, Ibu, jauh lebih besar dosanya dibandingkan kalau gawe dosa ana ning saknese 4 bulan tadi. Contoh, podo-podo nyolong sandal. Astagfirullah, sandal kok yo dicolong, tanggung temen, ngoten niku. Nabibillah min dalik. Sami-sami nyolong sandal, Bu. Nek le nyolong niku teng bulan haram, alias contohnya teng bulan Muharram, itu dosanya lebih besar dibandingkan nyolong sandal teng bulan Jumadal Ula utawi Jumadal Tsaniyah akhirah. Terus teng bulan Muharram nek gawe dosa niku dosane iso luwih gedhe tinimbang nek dosa niku dilampahi teng bulan sanesipun. Ngoten niku, Bu. Padha-padha nuwun sewu. Nggih. Mejahi tiang. Bu Ibu menate napa dereng? Nek mejahi listrik mun nate. Sama-sama bunuh orang, kathah mboten pembunuhan sak menika. Insyaallah dengan ringan sekali nyawa melayang. Sama-sama membunuh. Tapi kalau membunuh di bulan Muharram alias bulan apa? Dosanya tikel-tikel lebih besar dibandingkan pembunuhan yang dilakukan selain bulan Muharram. Misal, contohnya malih napa? Ngeleki uang. Pun nanti napa dereng? Ngeleki uang. Pun nanti napa dereng? Bu, ngaku mawon. Ngeleki uang itu artinya menjelekan orang, alias alias ghibah, alias membicarakan keburukan orang. Ibu iki Masya Allah, angger rawuh pengajian senekku mesti hilang. Ngerasani tangga nih, padahal mungkin yang ngambil bukan tetangganya, mungkin dia lupa sudah makan duluan terus dijejeri,
Loh, sampe pundi ngoten niku. Anu pelupa. Orang yang membicarakan keburukan orang lain, ngerasani, ghibah, membicarakan keburukan orang di bulan Muharram, dosanya lebih besar dibandingkan ketika dia ghibah, ngerasani di selain bulan Dzulqa'dah, selain bulan Dzulhijjah, selain bulan Muharram, selain bulan Rajab. Niku contoh bahwa apa? Dosa niku dilipat gandakan di bulan-bulan Muharram. Ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, supados kula lan panjenengan sami mboten ngelampahi kalepatan, supaya kita semua tidak menjalani kesalahan. Maka alangkah baiknya kita mengetahui jenis-jenis kedzaliman. Napa Bu? Wow, kan kita dilarang berbuat napa? Zalim di bulan-bulan Muharram. Zalim niku wonten pinten werni to? Zalim itu ada berapa macam toh, supaya kita tahu sehingga tidak terjerumus. Zalim menika wonten 3 werni, wonten 3 macam. Ana pelu, nggih, wonten 3. Pinten ibu-ibu? 3. Nomor setunggal? Zalim kepada Allah. Nomor 2, zalim kepada diri sendiri. Nomor 3, pada sesama manusia. Masya Allah, ibu-ibu wis pinter, sampun saged sedanten. Kula wangsali malih nggih, urutane dari yang terkecil dulu. Yang pertama jenis zalim adalah zalim yang dilakukan seorang kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri. Dalam kurung itu kedzaliman yang masih mungkin diampuni oleh Allah. Masih mungkin apa Bu? Diampuni oleh Allah. Kedzaliman kepada siapa? Diri sendiri. Masih mungkin diampuni oleh Allah. Contohnya apa? Napa? Na'udzubillah min. Misal ada seorang berzina, sudah berzina umpet-umpetan. Napa wonten sing zina terang-terangan? Zaman sakniki niku kathah. Naudzubillah min. Durung bebojoan pun napa? Seringkat, seringkut, ngalor, ngidul, ngetan, ulon. Masya Allah. Kayak tesih nganggo seragam putih kalih abu-abu, biru nggih wonten. Nggih. Batik. Waduh. Pegawene niku. Sing kudungan nggih wonten. Sing jenggotan nggih. Naudzubillah min. Nggih. Jadi naudzubillah min, sudah umpet-umpetan, akhirnya nyesal. Menyesal alias bertaubat. Ora pisan-pisan arep baleni. Akhirnya dia bertobat kepada Allah. Diampuni nama badan? Insya Allah diampuni. Insya Allah diampuni. Nah saniki kathah ibu-ibu orang berbuat zina, baik yang sembunyi-sembunyi ataupun apa?
terang-terangan karo sing durung duwe bojo atau dengan yang sudah punya suami atau punya istri. Naudzubillah min dzalik. Maka ibu-ibu, mudah-mudahan Allah melindungi kita dan keluarga kita dan kaum muslimin dari dosa berzina. Allahumma amin. Niki termasuk kezaliman pada diri sendiri. Berzina di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab dosanya jauh lebih besar dibandingkan apabila dilakukan di selain bulan 4 tadi. Niku contohnya zina. Contoh liyane malih napa? Yang dia zalim pada diri sendiri. Contohnya pun apa? Orang lain meninggalkan sholat atau lalai sholat. Napa? Meremehkan sholat. Terus melakukan tuyuk-tuyuk. Terus durung gelem sholat. Naudzubillah min dzalik. Ini berarti dia telah berbuat kesalahan dan menzalimi dirinya sendiri. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja diampuni. Nah, orang yang meninggalkan sholat di 4 bulan yang mulia ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ataupun Rajab, jauh lebih besar dosanya dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Contohnya milih apa, Bu? Mendolimi diri sendiri, tidak berpuasa. Lho napa wonten puasa teng bulan Muharram? Puasa wajib. Puasa wajib wonten nggih. Berarti contohnya yang lain. Jangan tidak berpuasa. Ibu-ibu kira-kira biasanya ada nggak remaja-remaja putih yang berbuat dosa misalnya? Atau ibu-ibu yang juga berbuat dosa tapi kadang tidak sadar? Contohnya apa? Nah, mboten nutup napa? Aurat. Neng pasar, alhamdulillah Bu. Jawah Bu. Dungane napa Bu? Niki saking senenge dadi. Nggih, pun dangu mboten jawah nggih mriki nggih. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ping 3 Bu. Monggo. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Mugi-mugi Allah ndadosaken jawah menika jawah ingkang bermanfaat. Allahumma dipun lajengaken. Wonten tiyang setri neng pasar raku dungan, neng kerja raku dungan. Raku dungan itu sing ngertos basa Jawa ngerti mboten niku? Sing mboten ngertos basa Jawa tahu artinya enggak ini? Tidak berjilbab. Ke pasar enggak pakai jilbab. Pergi kerja mbak enggak pakai jilbab. Nganter anak sekolah enggak pakai jilbab. Ngaji nganggo jilbab. Kondur jilbabe nggo payungan. Dicoba. Niku dosa napa mboten, Bu? Dosa. Maka nek mboten nutup aurat di tempat-tempat umum, di depan yang bukan mahram. Bukan mahram niku contone sinten? Tanggane. Contone sinten malih? Tamune. Contone malih sinten? Sedulur ipene. Contone malih sinten? Kancane lanang. Contone malih sinten? Wong-wong umum di jalan-jalan melihat. Banyak yang bukan mahram. Kalau ada orang wanita membuka auratnya di bulan
mulia Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ataupun Rajab, dosane langkung ageng. Atas-atas niku. Nggih. Ini contoh yang pertama, bentuk kezaliman yang pertama. Kezaliman ingkang napa, Bu? Kepada diri sendiri. Ini bentuk kezaliman yang mungkin bisa diampunkan oleh sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih. Kezaliman apa, Bu? Bu, pun ngantuk napa dereng? Kok mboten nonton jawabane? Kezaliman terhadap sesama manusia. Mbok menawi cekap semanten nomor setunggal. Iki nek ngantuk niku obate kata-kata ngoten niku. Mbok menawi cekap semanten niku langsung grogoh. Gitu. Disi tegluk-tegluk niku mbok menawi cekap semanten niku langsung mlebet. Nggih, langsung gregah ngoten niku. Nggih, nomor kalih yaitu kezaliman kepada sesama manusia. Dalam kurung kezaliman yang tidak akan atau kezaliman yang akan terus diurus sampai hari kiamat. Jadi kezaliman yang urusannya nopo panjang. Dugi kapan? Sampai hari kiamat. Di dunia nggak bisa diselesaikan, perkaranya akan dibawa kemana? Ke liang lahat. Di liang lahat belum selesai, akan sampai pada hari kiamat. Contohnya nopo? Betul, Bu, ngerasani nih, Bu. Bola balik ngerasani nih, Bu. Apa tuh, Bu? Mulane ampun ngerasani nih, Bu. Aku wis kebiasaan nih Pak Ustadz. Nah niku kebiasaannya dirubah. Urusannya dawa. Lah orang kerasa ya sedikit dirasakan. Nih. Terus urusannya itu panjang, Bu. Kalau urusan dengan orang lain itu urusannya dawa. Digawa mati, digawa hari kiamat. Cobi bayangaken, Bu. Wonten ing setunggaling hadis dipun sebataken. Bilih mendo, ngertos mendo nggih? Kambing, mbek, wedhus. Ben do ngerti kabeh niku nggih. Kambing, wedhus, mbek, napa malih? Mendo. Bilih kambing nanti pada hari kiamat pun akan berurusan satu sama lain. Allahu Akbar. Wedhus diurus. Urusannya nopo, Bu? Onten nek riyen jenengan sok mresani niku nggih. Onten wedhus sing kagungan napa? Sungu. Sungu niku napa? Tanduk, bukan tanduk. Tanduk. Nggih. Ada kambing yang memiliki apa? Tanduk. Dan ada kambing yang tidak memiliki tanduk. Kambing yang perkasa dan kambing yang baby fish. Wow, ngertos baby fish mboten, Bu? Jadi kambing yang wajahnya itu baby fish, ora pinter gelut, gitu. Wonten kambing sing perkasa, begitu ditemokke, sing baby fish niku disumbangi ora karuan. Nggih, ngantek jempling. Tapi mbok lorone kaya ngopo munine tetep mbek. Nggih to? Wong jenenge nggih napa? Wedhus alias mbek. Wah disumbangi ngantek luka berdarah-darah. Pun apakah ibu-ibu kita semua mengira urusannya sampai di sini saja? Dibeleh jadi podo-podo hewan apa? Kurban.
sing perkasa nggih dibeleh, sing baby face nggih beleh. Apakah sampai di situ urusannya? Mboten, Bu. Pada hari kiamat mangke, Bu, kambingnya itu akan dibangkitkan. Yang tadinya mendolimi temannya dengan apa? Tanduknya akan dilemahkan, sementara yang kambing baby face diberi tanduk dan diberi kesempatan gantinya dan nyundangi, nyuduki, subhanallah, sampai sama urusannya. Terus kambing saja diurus, Bu, napa malih menungso. Mulane di antara contoh mendolimi orang adalah tadi apa? Ngerasani ghibah. Niku urusannya dawa banget, panjang. Aja mong dianggap alah kecil, ampun. Itu kan kecil. Oh, walaupun hanya mengucapkan satu kata, misal, niki contoh ya Ustadz Imam ya. Ustadz Imam ireng ya. Nah, itu. Hanya sekedar ireng itu diurus, Bu. Masya Allah. Anu ya, mondo kali kancane, ngerti si anu Ustadz kayak iya mambu ababe, Masya Allah. 10 meter berkerasa, jarak 10 meter jaraknya bergumpal-gumpal keluar kok. Ngerasani Ustadz, ngerasani bojone, Masya Allah. Bojone dewek, Masya Allah. Bojomu sih angger bojone garwane jenengan jeng niku nek medal ngagem minyak wangi napa to? Oh, minyak wangine anu apa orang ngaring. Iya ya, bojone jenengan angger kalau suamimu kalau keluar harum ya, beda dengan suami saya. Dan jenengan ngerasani berarti dituntut nanti di hari kiamat, Bu. Makanya kezaliman kepada orang lain tidak akan selesai urusannya di dunia kecuali kalau orang yang didolimi memaafkan. Seorang ibu mendolimi anaknya, contohnya nopo? Mangsane nyusoni ra gelem. Oh niku bayine nganti ngoten niku. Kowe lho malah di sapine ndi. Subhanallah. Jadi bayine nganti kolong kuming ngelih nengge bae. Kudune diajari ngaji, diajari akhlak, malah dinengke mawon. Itu juga mendolimi loh. Sang suami harusnya memperhatikan istrinya, memenuhi kebutuhan istrinya, dia melalaikannya. Ini juga mendolimi, Bu. Sang istri harusnya taat kepada suami, membantu kebutuhan suami, ternyata tidak mau. Dek, wedange ndi? Wedange kan neng pojok. Ya, neng pojok niku napa? Sumur. Masya Allah. Loh kok sumur kok, Bu? Iya, nyemplung dewek-dewek tak bisa. Masuk sendiri, bikin sendiri, godok dewek kan bisa. Babu. Nikah 3 tahun ming babu. Masya Allah. Jadi jangan sampai istri mendolimi napa? Dan suami jangan sampai mendolimi. Seorang tua jangan sampai mendolimi. Anak jangan sampai mendolimi. Tetangga jangan mendolimi tetangganya. Anak buah jangan mendolimi majikan dan pimpinan. Pimpinan aja mentang-mentang
berkuasa. Jangan mentang-mentang dia berkuasa, ingat bulan haram. Terus ternyata urusan kedzaliman itu kathah napa mboten? Kathah sangat. Dan biasanya kedzaliman niku Bu muncul dari orang-orang yang merasa punya apa? Kekuatan. Sing ganteng mendolimi sing orang ganteng. Sing ayu mendolimi sing kurang ayu. Sing sugih kan merasa lebih mendolimi yang melarang. Sing kuat mendolimi yang lemah. Yang tua mendolimi yang kecil. Begitu seterusnya. Terkadang kezaliman itu berasal dari orang yang memiliki apa? Merasa memiliki kekuatan. Maka ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, hati-hati ini. Jalaran kezaliman terhadap sesama urusannya apa? Panjang. Diurus terus sampai hari kiamat. Kecuali kalau segera minta maaf. Makanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana 'indahu madlimatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawma qabla an la yakuna yawmun la dinara fiha wa la dirham." Barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya, maka hendaklah dia segera minta halal. Barang siapa yang pernah apa? Mendolimi saudaranya, hendaklah dia segera minta halal, minta maaf sebelum datangnya satu hari, yaitu hari kiamat, yang tidak lagi uang bermanfaat. Mbok dibayar pinten mawon nek punten dina kiamat niku mboten wonten duit. Terus jenengan nek pun riyen sok ngrasani tanggane, sok menyakiti anake, sok nglarani bojone, sok njukuk duwite sok nyelempet seneke kancane, sok ngelintut sandale kancane. Niku jenengan kedah segera minta maaf. Lho cara minta maaf iku pripun? Ming nuwun sewu tok mboten. Sandale dibalekaken, seneke dibalekaken, duwite dibalekaken, pitike dibalekaken. Lho, pitike ta wis diemplok ta? Pitike kan sudah dimasak mateng. Terus cara membalikannya gimana? Apa mau dia nerima hasil ayam yang sudah dimakan? Tukokaken malih. Ya, dulu ayam jago agak ketok-ketok di depan pintu kita. Oh lah kok totok-totok tak lebokke sisan. Bleh malih. Oh, daripada kowe kelaran ya tonggoku iso tak. Jagone tanggane dibeleh. Regane pinten? 150 kali 100 ngoten niku. Ya berarti kita belikan jago atau kembalikan uang. Niku kedah ngoten niku Bu. Panjenengan riyen pernah merusakkan barange kancane. Meneng bae. Nggih. Nah, ketika akan bertobat ben boten dituntut teng akhirat, apalagi itu di bulan Muharram, di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, apalagi di bulan Rajab, maka caranya adalah kembalikan barangnya. Nggih, kondur pengajian weruh mobil kok ketane aku mlaku kok dadak mobilan. Kacane pecah. Ngoten niku. Kan berarti merusak kaca mobil temannya. Dadak montoran, sepione dinapa? Remuk. Ibu kuat-kuat tuh. Dicek
remuk spione. Itu nanti harus diganti. Segala bentuk kezaliman yang kaitannya dengan orang lain urusannya apa? Panjang, Bu. Maka segera selesaikan di dunia. Lah sing langkung mengerikan malih, Bu, itu kezaliman jenis ketiga. Napa, Bu? Kezaliman kepada Allah. Dalam kurung tidak akan diampuni. Kudune bulan haram rajin le ibadah, malah rajin le sajen. Niku kezaliman yang tidak diampuni. Padahal di bulan apa? Bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Surah utawi napa? Rajab. Jenis-jenis kezaliman semacam ini, kesyirikan, ya, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kalau orang itu taubat sebelum meninggal. Okay. Harus taubat sebelum meninggal. Kalau nggak taubat sebelum meninggal, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Panane gagal, sajen sinten wau? Dewi Sri. Le laut niku mboten nonton ulame napa? Larung. Panane gagal, sedekah dan seterusnya, sedekah bumi alias ruatan, ngeruat bumi. Ya, ini adalah perkara-perkara ingkang boten dipun parengaken wonten ing saklebeting agama Islam. Nah, segala bentuk kezaliman ini harus dijauhi. Entah itu kezaliman kepada diri sendiri, kezaliman kepada orang lain, ataupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mbok menawi mekaten ingkang saged kula aturaken kesimpulanipun ibu-ibu. Bulan Suro bulan serem atau bukan? Bulan Suro sama sekali bukan bulan yang seram. Bahkan bulan Suro adalah termasuk bulan yang mulia. Niku kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, ada berapa bulan yang mulia di dalam Islam? 4. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kesimpulan nomor 3, apa sikap kita terhadap bulan haram? Jawabannya adalah apa mau? Tidak boleh berlaku zalim. Tidak boleh berlaku zalim. Kesimpulan ingkang salajengipun nomor pinten? Sekawan. Kenapa kita tidak boleh berlaku zalim di bulan-bulan yang mulia? Jawabannya wonten kalih, gitu. Kenapa kita tidak boleh berlaku zalim di bulan haram? 1, karena memang dilarang oleh Allah untuk berlaku zalim. Yang kedua, karena dosa kezaliman di bulan haram dilipat gandakan, ya, dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Kados dene niki Bu, nuwun sewu kalau tambahi bahwa kemaksiatan di tempat-tempat mulia itu juga dosanya berlipat dibandingkan kesempatan di tempat yang tidak mulia. Podo-podo nyolong sandal teng masjid kali teng pasar beda dosane. Dalem ngene nyolong sandal teng masjid niku dosane luwih gede timbang nyolong sandal teng nguntet snack. Oh niki contohnya kan masjid mboten apa. Kula mboten nuduh cuma contoh nggih Bu nggih. Ngerasani ghibah di masjid itu beda dengan ghibah di pasar. Berzina di dalam masjid beda dosanya dengan berzina di tengah pasar.
membunuh di dalam masjid beda dosanya dengan membunuh orang di tempat yang lain. Mulai Masya Allah Bu, di tahun 48, tahun zaman-zaman komunis, ada yang namanya peristiwa Gorang Gareng. Nate ngalami Bu, nate mireng Gorang Gareng, kejadian di Madiun Bu. Satu jamaah masjid lagi sholat subuh di serbu dan dibunuh di dalam masjid. Yo kiyaine, yo makmume, yo Qur'ane kabeh dirusai. Itu kan berarti dosanya tikel itu di dalam masjid membunuh, Masya Allah. Nah, jadi tempat yang mulia, dosa yang dilakukan di tempat yang mulia itu tentunya jauh lebih berat dosanya dibandingkan ketika di tempat yang biasa-biasa saja. Termasuk niki wau, kezaliman yang dilakukan di bulan Muharram, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, di bulan Rajab jauh lebih besar dibandingkan bentuk kezaliman di luar bulan itu. Kesimpulan yang selanjutnya adalah ada berapa bentuk kezaliman? Pinten mau? 3. Yang pertama, zalim kepada. Yang kedua, yang ketiga, ya, pertanyaan sekarang. Yang bisa jawab ada hadiahnya. Yang kezaliman ada 3 nih. Apa yang dimaksud dengan kezaliman yang akan diampuni oleh Allah? Dan beri contohnya, monggo Bu. Ya, kezaliman yang diampuni oleh Allah adalah kezaliman kepada diri sendiri. Contohnya Bu. Sebentar, yang lain dia. Kezaliman yang diampuni oleh Allah. Contohnya. Tidak memakai jilbab di tempat-tempat umum. Masya Allah, seorang ibu yang tidak memakai jilbab di tempat-tempat dados jenengan mengke Bu, kondur ngaji jilbabe ampun di temenan ajeng sare jilbaban tidak pakai jilbab di tempat-tempat umum itu dosa. Angger arisan rajilbaban nek pengajian jilbaban. Nah pas arisan dosa jenengan karena mboten jilbabanipun. Nggih. Di depan laki-laki yang lain rajilbaban, neng ngarepe bojone malah jilbaban. Nggak lucu toh? Nah, kualik niku, monggo ibu-ibu tinggalkan kezaliman jenis yang seperti ini. Monggo ibu pikantuk hadiah. Yang nomor 2, kezaliman yang akan diurus terus sampai hari kiamat. Itu kezaliman yang mana? Ini ibu. Dongeng nggih, kula yakin ibu-ibu saged sedanten ing sing ngacung luwih sithik. Kezaliman pada sesama? Kecuali kalau dia sudah menyelesaikannya di dunia. Contohnya apa Bu? Ngerasani, terus selain itu apa? Selain ngerasani? Hah? Jelek-jelekin, ya, ngadu domba, napa malih? Mencuri harta orang lain, mukuli, ya, dan yang lain-lain yang berurusan dengan teman-teman. Nggih, barakallahu fiik. Kezaliman yang ketiga adalah kezaliman kepada Allah, gitu. Apakah itu akan diampuni ataukah tidak? Kalau diampuni apa syaratnya? Monggo dijawab.
Ibu yang di pintu nggih. Sekedar Bu. Kedzaliman kepada Allah itu akan diampuni ataukah tidak? Pada asalnya diampuni atau tidak? Pada asalnya tidak diampuni. Tapi kalau bertobatnya kapan? Setelah mati atau sebelum mati? Sebelum mati. Kedzaliman yang ketiga adalah syirik kepada Allah. Tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya Bu, sekecil apapun syirik itu harus ditinggalkan. Okay. Yang biasa saya beri contoh itu nek teng daleme tesih wonten sing digantung-gantung niku gek di buang. Contoh sing digantung niku napa? Kok jam bungkusan? Hah? Jimat, Bu. Terus duwe bojo lanang kok nesu-nesu wae. Akhirnya jenengan tindak teng wong pinter. Nuwun sewu wong pinter. Yo ana apa putuku? Niki kula gadah garwa, nek kundur kok ming isine napa? Nesu-nesu wae. Kula niku kepingin supados bojo kula nek mlebu niku mesem. Oh iya, Ki Jimat kat ajian Semar mesem. Tempelno ning dhuwur bathuke bojomu. Teng dhuwur lah. Oh nggih Pak pinter nuwun sewu parem. Engko dhisik lho napa malih mahare. Wajibe bayar dhisik. Lah niki ini termasuk berbuat kedzaliman, masang jimat. Meskipun tujuannya napa? Baik. Tapi hakikatnya dia berarti minta tolong kepada selain Allah. Wong barang ngoten niku iso ngopo? Mulane mangke kondur sing tasih jilbabe dereng istiqomah harus istiqomah. Sing teng daleme tasih kathah gantungan-gantungan ingkang berbau kenapa? Syirikan kedah dipun apa? Dibucal. Wallahu taala a'lam bishawab. Sepindah malih. Tasih wonten mboten hadiah ya Ustaz? Naam. Pertanyaannya dua sekarang. Pertanyaan pertama, bolehkah seorang puasa sebanyak-banyaknya di bulan Muharram? Anu ngangkat tangan nonton hadiah lho niki. Ya, Dek yang berdiri di pintu. Loh, kok malah menghilang? Ah, siapa? Tunjuk jari dulu. Itu yang di luar. Pak Ustadz Imam wonten wingking nika. Nggih, enggak di belakang itu, belakang. Tidak. Bolehkah Mas Heru juga ngacung dari luar. Bolehkah kita berpuasa sebanyak-banyaknya di bulan Muharram? Nika sing wingking, monggo. Boleh, dalilnya? Karena bulan mulia, jadi puasa termasuk amalan yang mulia. Ya, diberi hadiah enggak apa-apa. Boleh Bu. Dalilnya Kanjeng Nabi SAW ngendika. Jadi pertanyaanipun nggih, bolehkah kita puasa sebanyak-banyaknya di bulan apa? Muharram, bulan Suro niki. Jawabannya boleh. Dalilipun Kanjeng Nabi SAW ngendika, afdalu siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Semulia-mulia puasa setelah bulan Ramadan. Ulang salim malih nggih dalile. Semulia-mulia puasa di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram.
Terus monggo Bu, menawi panjenengan badhe ngatahaken napa? Siam puasa di bulan Muharram. Ustaz, saya biasa Senin Kemis. Saya ingin mengisi Muharram dengan memperbanyak puasa Senin Kemis. Monggo. Ustaz, saya biasanya Senin Kemis, tapi karena bulan Muharram mau saya ganti puasa Daud. Monggo. Ustaz, saya sih nggak biasa puasa Senin Kemis, nggak biasa puasa Daud, tapi saya sekarang ingin memperbanyak puasa di bulan Muharram. Monggo. Jadi Muharram itu mau puasa silakan sebanyak-banyaknya boleh Bu. Itu pertanyaan yang pertama dan jawabannya. Berarti kalau Wang Salim Alih boleh enggak puasa sebanyak-banyaknya di bulan Muharram? Jawabannya boleh. Dalilnya napa dalilipun? Bahwa seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Pertanyaan kedua dan berhadiah. Puasa apa yang paling utama di bulan Muharram? Niki pun ngacung niki pojok. Mic-nya mana? Mic-nya tidak dihadiahkan loh Bu. Wow. Oke. Monggo. Puasa apa yang paling utama di bulan Muharram? Puasa yang disunahkan di bulan Ramadan Muharram pertama adalah puasa pada tanggal 9, 10 dan 11. disebut dengan ya. Yang kedua puasa pada tanggal 9 dan 10. Ya. Dan yang ketiga boleh puasa di tanggal 10 dan 11. Ya. Tapi paling tidak disunahkan puasa di tanggal 10 Muharram. Ya, niki jawaban lengkap pun mbok menawi mangkaten ingkang saged kula aturaken. Nggih, jawabannya lengkap banget niki wis jan. Yang pertama, padahal saya cuma ingin jawabannya puasa Asyura, gitu nggih. Puasa Asyura itu puasa yang paling utama di bulan Muharram. Adapun tingkatan-tingkatan puasa Asyura itu sebagian ulama mengatakan ada 4 tingkatan. Pinten Bu? 4. Jadi puasa yang paling utama adalah puasa Asyura, tapi tingkatannya ada pinten? 4. Yang pertama adalah orang yang puasa di tanggal 9, 10, 11 Muharram. Berarti kalau kemarin tanggal 1-nya Kamis, gitu, 9, 10, 11 jatuhnya hari apa? Jumat, Sabtu, Ahad, Binjing, gitu. Saniki dinten apa? Ahad. Berarti mulai Jumat depan. Jumat, Sabtu, Ahad. Yang paling utama sebagian ulama mengatakan yang puasa 3 hari. Yang nomor 2, orang yang puasa 2 hari, 9 dan 10. Hari Jumat dan Sabtu. Engkang nomor 3 adalah orang yang puasa 2 hari tanggal 10 dan 11. Nomor pinten niku wau? 3. Nomor sekawan orang yang puasa tanggal 11. Kok mengasal melu las menten niku pripun Bu? Wis ngantuk niki ibu-ibu gitu. Yang nomor 4 adalah orang yang puasa hanya tanggal 10, bukan 11 Bu. Nggih, 10 tok. Berarti 9, 10, 11. Terus nomor 2 napa? 9, 10. Nomor 3 10, 11. Nomor 4 10 saja. Apa pahalanya? Diampuni dosanya setahun yang lalu. Kathah napa mboten Bu dosane? Kesempatan. Mumpung dereng meninggal kok ngertos? Oleh PD teman. Mugi kula lan panjenengan sami dipun paringi kesempatan saged nglampahi puasa napa?
Asyura. Badhe 3 dinten monggo, badhe kalih dinten nggih monggo, menawi mboten kiat setunggal dinten. Wallahu taala a'lam bisawab. Menawi mbok menawi mengkaten ingkang saged kula aturaken wonten kelentah-kelentunipun nyuwun agunging pangapunten. Wallahu taala a'lam bisawab. Yang telah memberikan kajian kepada pagi ini. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi ibu-ibu yang ingin bertanya silakan bisa bicara kita semua kita sampai depan nanti. Ini ada pertanyaan satu bulan tahun ketiga. Kaitannya dengan memaafkan. Terus kalau kan saat tadi saya menyampaikan ya, orang yang punya masalah dengan orang lain harus nopo minta maaf kalau memang dia bersalah. Kecuali kalau suami istri nggih Bu, walaupun tidak bersalah, kata-kata nyuwun nopo maaf. Terus ada 2 kata yang harus diobral murah di dalam berkeluarga. 1 maaf. Itu kata-kata yang harus diobral murah. Yang kedua napa? Terima kasih. Matur nuwun. Jazakallah khairan. Ora karo bojone, ora karo anake, niku maaf utawi terima kasih kedah dina apa? Obral. Diterke pengajian ming ser tinggal lunga. Dijemput tekan omah mboten kok matur nuwun nggih Mas pun dijemput. Malah tekan omah ming telat maning. Terima kasihnya mana gitu loh. Telat-telat kan yang penting dijemput. Ngoten niku nggih. Bojone nggih ngoten niku sami mawon, digaweke wedang ora tau. Nah, basar gawe wedang ngoten niki lho. Napa? Kurang panas. Ngoten niku. Basar pun diincipi napa? Kurang gula, nggak pernah terima kasih, nggak pernah minta maaf dan yang lainnya. Nah, ini kaitannya dengan orang yang sudah minta maaf ning kok ra dimaafkan. Rasane pripun Bu? Masya Allah, sedih banget rasanya. Terus gimana nasib saya Ustadz nanti di hari kiamat? Apakah saya akan tetap berurusan dengan orang itu? Jawabannya iya. Terus jenengan nek pun nyuwun maaf ning boten dimaafke, Anda akan tetap berurusan dengan orang itu. Walaupun saya sudah berusaha Ustaz, saya sudah beri dia uang 30 juta Ustaz, tapi belum juga memaafkan. Loh kenapa? Ya karena saya rugikan dia 300 juta. Loh pantes. Rugi ini 300 kok le nyaur ming 30. Enggak Ustaz, ini saya cuma merugikan dia 1 juta, tapi saya kasih 50 juta. Enggak juga memaafkan Ustaz. Saya sedih. Jadi enggak bisa tidur kalau siang hari. Kepikiran terus. Maka jawabannya Anda jenengan masih tetap berurusan dengan orang itu besok pada hari kiamat. Tapi nopo? Panjenengan insya Allah akan dibantu oleh Allah. Orang yang tadi akan direh-reh istilahnya, ya, akan dibujuk oleh Allah, dilunakkan hatinya sehingga dia mau menerima maafnya panjenengan. Makanya kita yang penting sudah nopo? Berusaha. Kalaupun belum dimaafkan, ya sudah.
ya Allah saya sudah berusaha ya Allah, tapi temanku belum memaafkan. Tolonglah hamba besok pada hari kiamat ya Allah. Gitu. Selama kita sudah berusaha, insya Allah itu sudah selesai. Okay. Kalau memang tidak mau memaafkan. Yang kedua, mengembalikan yang bukan haknya. Jika sudah tidak pernah bertemu dengan pemiliknya, gimana Ustaz? Saya itu dulu pas pengajian tahun 2017 Ustaz, nguntet sandal men gara-gara ana kembange cidik api ngoten niku. Kula kuntet jalaran ra duwe dik, masyaallah. Ning sakniki 2020 ketoke sing kagungan sandal pun tilar donya. Nek kula ken nututi teng kuburan, kula dereng siap. Bagaimana caranya? Saya harus kembalikan ke siapa? Mosok saya masukkan sandal itu ke kuburan. Nanti kalau dibales matur nuwun wis kok balik ke sandalku, niku pripun? Melayu. Ini sudah meninggal, saya nggak mungkin mengembalikan sandal itu kepada dia. Bagaimana caranya Ustaz? Dipadosi ahli warise. Ahli warisnya dicari, barangkali ada suaminya, gitu. Ini mohon maaf Pak, sandalnya dulu istri panjenengan saya ambil. Oh, jadi jenengan toh yang nyuri sandal. Pantesan istri saya sepulang-pulang itu kecocok paku, infeksi, meninggal dunia. Jadi gara-gara kamu toh. Nggih Pak, nuwun sewu sangat. Tidak akan saya maafkan. Kecuali karena saya sudah menjadi duda. Gitu. Pokoknya tak maafkan nek kowe gelem dadi. Lah kowe wis sinetron. Nggih ngoten niku nggih. Jadi dikembalikan kepada suaminya. Suaminya ternyata juga enggak ada. Karena begitu mendengar istrinya meninggal, dia pun sedih dan meninggal dunia. Cari anaknya. Ahli warisnya, anaknya. Kalau anaknya ada, alhamdulillah. Kalau ndak ada anak, nggak ada ahli waris, terus gimana Ustaz? Sedekah. Tanya dengan ini sandal harga berapa ya kira-kira? Oh itu paling harganya cuma 100.000. Cuma 100.000 kok cuma nggih? Itu harga 100.000. Jenengan ngedalaken uang 1.100.000. Kemudian disedekahkan atas nama yang punya sandal. Nggih, niku wallahu taala alam bisawab. Itu tentang mengembalikan barang. Meminta-minta yang dilarang. Seperti apa itu? Dalam kehidupan sering ada saling meminta atau memberi. Karena pernah mendengar jika meminta-minta kelak dibangkitkan di hari akhir dengan wajah yang rusak. Meminta-minta yang dilarang adalah meminta-minta yang tanpa hajat. Tidak ada kebutuhan yang mendesak. Bon sugih ning kerjaane napa? Jaluk-jaluk. Itu yang dilarang. Tapi kalau memang betul-betul butuh, atau dia orang yang pailit, bangkrut, demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk mendapatkan sesuap nasi, dia boleh meminta-minta. Kalau memang belum ada sesuatu yang bisa untuk menutupi kebutuhannya. Tapi kalau orang sudah kaya, tercukupi, kemudian masih juga minta, itulah orang yang dilarang untuk meminta yang akan dibangkitkan pada hari kiamat dan tidak ada daging di wajahnya. Loh Ustaz, gimana kalau minta diambilkan sandal, kemudian minta nasinya dikit kepada temannya? Kalau memang itu sudah terbiasa di antara mereka, ya jaluk gulane yo le, gitu kan?
Londoke oleh karo lewat, njaluk jagunge nggih monggo. Bendina methiki jagung. Masyaallah. Besok berayate 20 digawa kabeh. Nyuwun jagunge nggih siji 20, besok 20 lagi. Nah ini ya yang sewajarnya lah. Ya, minta tolong diangkatkan. Ini tolong diangkatkan sebentar ya, enggak apa-apa. Minta tolong anu ra gula ora. Aku agak urung sempat tuku. Kalau memang itu sudah merupakan apa? Biasa saling memberi apa? Hadiah, insyaallah tidak mengapa. Bahkan nuwun sewu. Ya. Ketika kita tahu teman kita punya sesuatu, makanan misalnya, kemudian kita ngambil, terkadang kan kepingin beten pamit, beten nembung. Kalau sekiranya temannya itu adalah tipe orang yang nek dijukuk panganane mesti nesu, ngekeke, maka ridho pokoknya. Kok jupuk saake kaya ngopo aku ridho. Itu ndak apa-apa, Bu. Jadi pas mampir kok ono roti ya, buka cek. Tapi itu sudah terbiasa, orang itu kalau diminta pasti memberi dan tidak marah. Maka yang seperti itu nopo? Tidak mengapa. Ning ampun dadi kebiasaan, Bu. Nggih. Jangan jadi kebiasaan. Saben-saben mampir weruh kelambi digantung api cukup. Alasannya nopo? Koncoku mesti ridho. Ngesuk meneh sandal berbunga-bunga cukup. Nggih kejadiannya kaya niku lho, Pak. Ya, jadi jangan seperti itu. Tapi terkadang ketika pas mampir ada sesuatu, pas temannya ndak ada, ya. Bahkan malah kadang nak ditembung niku ngomongnya aneh, masya Allah ngendikane. Aku ini mampir pas ra ono kowe, aku metik lombok napa? Rawit ning ngarep omah. Napa le jawab? Halah, koyo kowe dadak ngomong jopo wae ra apa-apa. Ngesuk meneh sak wit-wite ilang. Nah niku kebangetan niku nggih. Jadi kalau memang biasanya orang itu serapopo njuko rasa nembung, itu monggo. Ya. Kalau memang orang itu diketahui kira-kira pasti boleh, tapi jangan dijadikan apa? Kebiasaan. Wallahu taala alam bisawab. Menawi mengatakan Ustaz? Tasih? Jika masih punya hutang puasa, lebih baik puasa sunnah Asyura terlebih dahulu atau membayar puasa wajib? Jawaban ini berat, Bu. Karena biasanya tidak sesuai perasaan diampuni dosanya setahun ketone lebih besar daripada puasa wajib. Padahal, Bu, yang wajib itu pahalanya jauh lebih besar. Maka kalau panjenengan punya kekuatan untuk melakukan nyaur utang dan kesempatan, maka dahulukan nyaur utang yang wajib. Ibaratnya panjenengan gadah utang karo tanggane, gitu. Ibarat gitu. Gadah utang karo tanggane, ra disaur-saur. Pas suatu saat jenengan gadah yotro di depan tetangganya punya uang 100.000, le utang nggih 100.000, lah onten cah cilik-cilik dikumpulke kabeh. Kene tak tukoke, Pak. Teng ngarepe tanggane. Tanggane ning lho. Aku sing diutangi urung dibayar, iki kok malah ngenehi wong liya. Kok malah memberi orang lain. Ibaratnya begitu. Akan tetapi contoh seperti ini memang kurang tepat. Cuma yang wajib didahulukanlah daripada yang sunnah. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama nyaur utang. Syukur-syukur utange pun lunas saderenge poso napa? Asyura. Nggih.
Tapi kalau memang terpaksa orang itu mau pingin puasa Asyura sendiri dulu, nggih monggo, nggak ada yang bisa ngelarang. Tapi setelah itu cepet-cepet nyaur hutang. Hutang wajib disaur, dan hutang puasa wajib pahalanya jauh lebih besar. Sesuatu yang sifatnya wajib pahalanya jauh lebih besar. Niku patokan. Sesuatu yang sifatnya wajib pahalanya jauh lebih besar. Ustaz, zalim kepada Allah adalah syirik. Nggih napa mboten? Pertanyaan, apakah termasuk syirik besar atau termasuk syirik kecil? Apakah termasuk syirik kecil? Iya. Syirik kecil itu zalim. Riya, di sini disebutkan ujub. Ujub itu bukan syirik. Ya. Riya itu termasuk syirik kecil, dan itu termasuk zalim kepada Allah, dan dosanya tidak akan diampunkan kecuali kalau dia bertaubat dari riyanya sebelum meninggal dunia. Wallahu taala alam bishawab. Sampun? Kasih. Oh, yang depan saja. Oh ya. Oh iya, ya. Bagaimana melakukan ijab dan walimatul uras, dan bagaimana jika ijab dilakukan di bulan-bulan haram? Apakah itu lebih utama dibanding bulan lainnya? Ijab itu sesuatu yang sifatnya mubah. Ya. Kalau diniati ibadah ada pahalanya. Tapi kalau tidak ada niatnya, ya mengijab-ijab kok tidak dapat pahala. Tinggal tergantung orang itu nikah niatnya apa. Ada yang nikah karena tabrakan alias kecelakaan, nutup aib. Ada yang nikah betul-betul menjaga diri dari dosa, ya, dan mencari keturunan. Niatnya seperti itu, maka itu insya Allah dapat pahala. Kalau diniatkan benar dan dilakukan di bulan-bulan yang haram, tentunya insya Allah akan lebih mulia. Akan tapi yang disunnahkan memang bahwa kebanyakan istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinikahi di bulan bukan Syawal. Ya, memang di bulan apa? Syawal. Jadi pas dengan kebiasaan sebagian apa? Istri-istri kaum muslimin. Tapi kalau mau dilakukan bulan Muharram, monggo, itu jauh lebih baik. Apalagi untuk menepis keyakinan bahwa nikah di bulan haram adalah sesuatu yang misterius, ya, sesuatu yang serem. Maka monggo dengan melakukannya di bulan-bulan Muharram kayak seperti ini, itu termasuk perjuangan. Okay. Ini sing takon ibu-ibu tua ya ketoke ya ora bakal nikah bisa. Nggih. Nggih ngoten niku. Dados ibu-ibu silakan yang mau nikah di bulan-bulan haram, mau mantu monggo ya, atau menikahkan. Bagaimana cara membedakan antara istidraj dan nikmat? Istidraj dan nikmat podo-podo sugih, podo-podo sugih, tapi yang satu istidraj, yang satunya nikmat. Taunya dari mana? Sama-sama jabatan tinggi, sama-sama uripe kepenak. Ning yang satu istidraj, yang satunya nikmat. Cara taunya bagaimana? Sebelum kita mengetahui cara taunya, kita lihat dulu apa makna dari istidraj. Istidraj menika artosipun dilulu. Ngertos dilulu? Dibiarkan bergelimang dalam kenikmatan. Ya, padahal dia adalah pelaku kemaksiatan. Dibiarkan begitu saja. Ini istidraj. Sedangkan nikmat kita tahu sendiri. Nah, bagaimana cara membedakan orang ini sedang diistidraj
atau diri kita sedang diistidraj oleh Allah, dilulu, dibiarkan oleh Allah dalam kenikmatan, ataukah ini adalah nikmat? Kuncinya cuma satu. Cara mengetahuinya ibu-ibu, kita itu siapa? Itu saja. Kita itu siapa? Kalau kita alhamdulillah termasuk ahlu taat, maka itu adalah nikmat. Tapi kalau kita ini adalah ahlu maksiat, sering gawe dosa, sering gawe piloro, sering ngapusi, sering bermaksiat, ora salat, ra tau poso, ra tau zakat, pemeneh munggah haji. Tapi kok ternyata banyak sekali hartanya, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Kita sedang dilulu, dibiarkan oleh Allah. Nanti untuk kemudian diambil secara tiba-tiba, dan kita dalam keadaan kebingungan dan putus asa. Aduh, aku kok ra sempat sholat. Aduh, aku ra sempat puasa. Aduh, ora gelem haji. Aduh, ora gelem munggah kaji. Aduh, ora gelem zakat, dan seterusnya. Jadi istidraj itu adalah untuk orang yang suka bermaksiat, sedangkan nikmat itu adalah untuk orang ahlu taat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mbok menawi wonten perintah-perintahipun kula nyuwun pangapunten. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.